nama saya Dinda Fala Ramadan. Saya akan menjelaskan manfaat mempelajari 4 ketakutan pemula dalam berbisnis. Manfaat mempelajari 4 ketakutan pemula dalam berbisnis, yaitu yang pertama, jangan takut dikritik karena berjualan itu adalah sesuatu hal yang harus patut dipuji. Yang kedua, jangan takut mengambil keuntungan uang teman Anda karena setiap hari kita pun menguntungkan orang lain. Yang ketiga, jangan takut ditertawakan karena perubahan pada diri Anda itu sangat baik. Yang terakhir, jangan takut ditolak, karena ketika Anda memperkenalkan sesuatu itu sangat wajar sekali kalau Anda masih ditolak. Tetaplah sabar dan konsisten dalam berjualan. Perkenalkan, nama saya Dasri Mila. Saya akan mengambil manfaat yang ada pada video tersebut yang sudah dikasih meme-nya tentang kesalahan-kesalahan fatal yang ada pada pengusaha. Ada 3 kesalahan fatal yang ada pada pengusaha. Yang pertama, melakukan semuanya sendiri. Melakukan semuanya sendiri bukan berarti kita bisa melakukan usaha kita sendirian. Yang kedua, yaitu melihat semua peluang adalah lumbung emas. Jadi kita mau menggarap semua usaha pada akhirnya kita tidak bisa fokus dengan satu usaha dan kita tidak akan pernah maju. Dan yang ketiga, yaitu kita tidak berani untuk action karena banyak pikiran-pikiran bagaimana modalnya, bagaimana apabila kita meminjam modal kita tidak bisa menggantinya. Jadi yang bisa kita ambil manfaatnya yaitu kita harus mempercayai orang lain untuk bisa membantu dalam melakukan usaha kita. Dan kita harus fokus dengan satu usaha kita terlebih dahulu, baru kita membuka usaha yang lainnya. Terus kita juga harus berani untuk memulai sebuah usaha dan kita harus berani untuk melakukan, kita harus berani untuk action. Karena apabila kita tidak melakukan, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana apa itu kegagalan, apa itu sebuah keberhasilan. Apabila kita melakukan sebuah kegagalan, maka kita harus memperbaiki sebuah kegagalan tersebut dan kita harus mencoba lagi. Manfaat dari video Bambang Mustari Sadino atau yang dikenal sebagai Bob Sadino adalah menjadikan moto hidupnya ke kita sendiri. Moto hidupnya adalah kerjakan, berani, dan mengalir begitu saja. Berikut langkah-langkah sukses dari Bob. Yang pertama ada hilangkan rasa takut. Semacam takut memulai bisnis, takut tidak ada modal, takut tidak kembalinya untung, takut resiko mungkin, dan lain-lain. Kedua ada hilangkan rasa berharap. Maksudnya jika kita berharap terlalu banyak, kita akan kecewa juga begitu. Yang ketiga harus punya kemauan dan harus dijalankan bersama mengambil peluang tersebut. Keempat ada harus tahan banting dan jangan cengeng. Maksudnya kita harus terus mengerjakan bisnis itu tanpa mengandalkan siapapun. Kita harus percaya bahwa bisnis itu akan berkembang. Dan yang terakhir ada jangan lupa bersyukur di atas kerja kerasmu atau bisnismu sendiri. Saya Veriska Ernanto Putri akan menjelaskan manfaat kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Kreatif dan inovatif memang menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang dapat saya ambil dalam mempelajari materi tersebut. Yang pertama, dengan adanya pemikiran kreatif dan inovatif, kita dapat menciptakan produk-produk yang baru dan berbeda dengan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Produk kita akan mendapatkan nilai lebih dibanding dengan produk lainnya. Yang kedua, yaitu jika bisnis tidak dilandasi dengan sikap kreatif dan inovatif dari sang wirausahawan, bisnis tersebut menjadi tidak berkembang. Karena seorang wirausahawan harus terus-menerus melakukan pembaruan dan pengembangan produk buatannya agar mampu bersaing dengan wirausahawan lain dan menyesuaikannya dengan tren atau selera masyarakat untuk menjaga kelangsungan usahanya, serta mengembangkan usahanya agar menjadi lebih besar. Dan manfaat terakhir adalah, karena memiliki banyak inovasi dan ide-ide baru yang ada di otak para wirausahawan, mereka tidak takut untuk mengalami kegagalan. Para wirausahawan akan berani untuk melakukan eksperimen atau mencoba hal-hal baru dari ide-ide yang mereka punya. Karena jika mereka gagal, mereka akan mengambil kesempatan tersebut untuk belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan, dan selanjutnya mereka akan terus membuat penemuan-penemuan baru sampai berhasil dikembangkan menjadi sebuah produk yang dapat dijual ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Tiani. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen. Manajemen merupakan metode, teknik, proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematis dan efektif melalui tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen sendiri bermanfaat untuk suatu hal yang berkaitan dengan berpikir,
dan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, material, serta keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Manajemen di sini juga bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu sistem, sebagai fungsi, sebagai seni, sebagai profesi, serta sebagai proses. Saya mengambil salah satu contohnya yaitu manajer. Menjadi seorang manajer harus mempunyai sikap keteraturan dan secara sistematis. Manajer harus mengerti apa yang sedang terjadi, serta dapat menjelaskan kepada ruang lingkupnya tentang apa yang terjadi. Manajer juga dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi, serta dapat mengendalikan jika benar-benar sedang terjadi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta juga dapat mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, serta ilmu matematika. Manfaatnya yaitu kita dapat memahami kegiatan-kegiatan manajer seperti bekerja dengan dan melalui orang lain, dan berpikir secara analitis, mengambil keputusan yang sangat sulit. Lalu kita dapat mengetahui peran manajemen seperti antar pribadi, informasi, dan keputusan. Dan kita dapat mengetahui tentang keterampilan manajer, yaitu keterampilan teknis, technical skill, yang menggunakan alat dan menerapkan prosedur operasional standar. Lalu ada juga keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain. Adapun keterampilan konseptual, yaitu untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan. Adapun juga kita dapat mendalami apa itu definisi manajemen produksi dari berbagai ahli dan mengetahui tujuan manajemen produksi, ruang lingkupnya bagaimana, faktor-faktor produksinya apa saja, dan skema dasarnya, dan memahami perbedaan barang dan jasa serta ciri-cirinya, dan macam-macam wujud produksi, dan bagaimana proses produksi dan jenis-jenis proses produksi.